Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimat wa zumratal mu'minat, arsyadakumullah. Ibu-ibu dan sedikit bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Ghaffar yang sudah memulai terlebih dahulu, dan kami mohon maaf atas keterlambatan. Ternyata Klaten Solo sekarang gak cukup 1 jam, macet luar biasa. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam Bu ya. Oke. Tema yang diminta pada pagi hari ini adalah tentang keberkahan hidup. Kira-kira hidup ibu-ibu sekalian nek dirasa-rasake berkah napa mboten? Yakin? Berkah niku panganan napa? Hah? Kita sering mendengar kata barokah. Ada mie ayam barokah di pojokan sana. Ada bengkel motor berkah jaya. Sakjane janjane berkah niku nopo? Al-barakah menurut para ulama adalah al-khair, al-kathir, al-mutazayid. Keberkahan yang banyak dan terus-menerus bertambah. Keberkahan yang banyak dan terus-menerus bertambah. Al-Imam Al-Asfahani mendefinisikannya dengan thubutul khair al-ilahi fi syai'in, melekatnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada sesuatu. Ini yang disebut dengan barokah. Barokah ini tidak tampak oleh mata, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tetapi bisa dirasakan. Barokah itu kalau melekat pada harta, kira-kira harta kita berkah apa enggak Bapak Ibu? Yakin?
Barokah itu kalau melekat pada harta meskipun sedikit, meskipun tidak banyak, tetapi akan memberikan kemanfaatan yang banyak, akan memberikan kemaslahatan yang banyak. Sebaliknya, kalau kita punya harta tapi barokahnya sedikit, atau bahkan tidak ada barokahnya sama sekali, maka yang ada bukan kemaslahatan, bukan kemanfaatan, tapi kemudaratan yang terus menerus. Kita sering memberikan contoh, kalau kami dulu waktu kuliah di Madinah, kerja sambilannya jadi mutawif, ibu-ibu. Dan yang kita bimbing karena travel haji plus biasanya menengah ke atas. Biasa kita membimbing rombongan anggota dewan, jaksa tinggi, menteri, udah biasa. Pernah kita bimbing masuk dalam 10 orang terkaya se-Indonesia, punya bank, punya stasiun televisi, ya, Transmart di Pabelan itu punya dia, nggak perlu saya sebut namanya ya. Itu kalau umroh pakai private jet, penumpangnya naik pesawat itu cuma dia sama istrinya. Ibu-ibu kalau naik pesawat rame-rame kan, itu namanya urunan. Kalau beliau enggak, penumpangnya cuma 2, saking sugih. Pernah juga kita bimbing keluarga mafia migas di zaman Orde Baru, yang kekayaannya 7 turunan nggak habis. Kakeknya yang mafia migas itu udah wafat. Kalau saya sebut namanya, ibu-ibu yang generasi kolonial pasti tahu. Itu kalau umroh punya pembantu 2 dibawa semua. Punya anak balita 1, bawa pembantu 2, yang 1 tugasnya nyebokin dan gantiin pampers, yang 1 tugasnya nyuapin. Punya sopir 2 dibawa semua. Saking sugih. Tapi kalau kita dengerin curhatan mereka, ya, Ustadz, tolong doakan anak saya kena narkoba. Ustadz, tolong doakan suami saya selingkuh. Ada juga yang dirut sebuah BUMN, istrinya japri, Ustadz tolong doakan suami saya ketangkep KPK. Pilih mana, Bu? Punya suami kaya raya, habis itu nongol di TV pakai baju orange. Hah? Pilih yang kaya raya tapi akeh tunggalin. Akhirnya ketika itu kami berpikir, oh ternyata kekayaan itu tidak selalu menghasilkan kebahagiaan. Kalau kita kaitkan dengan konsep keberkahan, itu yang namanya qillatul barokah, sedikitnya barokah, atau bahkan tidak ada berkahnya sama sekali. Uang yang banyak melimpah ruah tidak memberikan kemanfaatan, tidak memberikan kemaslahatan, tetapi yang ada kemudaratan, musibah demi musibah. Yang suaminya selingkuh, yang anaknya kena narkoba, yang akhirnya ketangkep KPK. Apa enaknya hidup seperti itu? Sebaliknya,
Beberapa waktu yang lalu sempat viral ada seorang guru. Ada yang guru di sini? Saya juga guru. Jadi tahu gaji guru itu seberapa. Sudah guru honorer lagi. Ya. Yang suka demo tuh Bu ya. Minta segera angkat jadi pegawai. Sudah guru honorer di pelosok Sulawesi. Anaknya 14. Ibu-ibu di sini ada yang punya anak 14? Masya Allah. Tapi Masya Allah, bayangan kita ya, guru honorer 14, aku bisa ngecake gajinya piye gitu. Tapi Masya Allah, diwawancarai televisi, ya tidak ada gurat kesedihan pada wajahnya, sumringah, senyum, menceritakan bahwasanya anaknya 14 itu sehat-sehat semua. Alhamdulillah soleh dan soleha. Alhamdulillah 14 itu hafidh Quran semua. Ini yang namanya barokah. Uang yang sedikit dari hasil gajinya sebagai guru honorer itu karena penuh dengan barokah melahirkan banyak kemanfaatan, melahirkan banyak maslahat. Ayo pilih ndi Bu? Pilih sugih ora barokah atau sidik tapi barokah? Akeh tapi barokah? Oke, enggak. Ini yang namanya barokah. Ketika melekat pada sesuatu, meskipun sesuatu itu sedikit akan membawa kemanfaatan yang banyak. Al-khair al-kathir al-mutazayid, kebaikan yang banyak dan terus-menerus bertambah. Dari sisi usia juga seperti itu. Bapak Ibu kenal yang namanya Al-Imam An-Nawawi? Kenal nggak? Tahu ya? Kalau kenal belum pernah kenalan. Yang ngarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Itu beliau mati muda. Wafat mungkin lebih muda daripada saya. Dan belum sempat nikah, mati dalam keadaan berondong, mati muda, belum sempat nikah, mungkin wafat sekitar 34 atau 35 usianya ketika itu. Tapi Masya Allah tabarakallah, dengan usia yang tidak panjang itu, kalau rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu 63 tahun, beliau usia 30 tahun sekian wafat, berarti cuma dapat separuh. Tapi luar biasa karya-karya beliau, ya, sampai sekarang masih dipakai. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya beliau itu dipakai dimanapun, lintas madhab, lintas ormas, nggak peduli tradisional atau modern, semuanya pakai Arba'in. Padahal Arba'in itu karya sederhana dalam tanda kutip kalau sekarang, cuma dalam tanda kutip ngumpulin 40 sekian hadis doang, tapi kepake. Itu yang namanya berkah. Riyadhus Shalihin juga karya beliau, sekarang dipakai di mana-mana. Al-Adhkar, buku zikir beliau juga dipakai di mana-mana. Al-Majmu' juga sampai sekarang masih dipakai. Ini yang namanya barokah. Ya, barokatul umur, berkah usia dan juga berkah ilmu.
Karena banyak orang-orang yang usianya lebih panjang daripada beliau, tapi produktivitasnya tidak sebanyak beliau. Banyak ulama-ulama dulu yang ilmunya lebih dalam, kitab yang beliau susun yang mereka karang itu lebih tebal berjilid-jilid, tapi kemudian hilang di telan zaman, punah, gak ada yang mau pakai lagi. Ini yang namanya barokah. Nah, tersisa 15 menit. Kita fokus bagaimana sih kita biar hidup kita ini barokah. Seperti barokahnya guru honorer tadi, seperti barokahnya Al-Imam An-Nawawi yang begitu luar biasa, yang harus menjadi acuan dan panduan kita dalam mengarungi kehidupan kita. Yang pertama, ibu-ibu sekalian, al-barakah fi al-iltizam bi syariatillah. Keberkahan itu ada pada komitmen kita dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Baik syariat yang berupa perintah-perintah melaksanakan ibadah. Maka kalau ada orang yang sugih belegedu, kemudian gak pernah sholat, gak pernah melaksanakan syariat, itu sudah bisa dipastikan hidupnya gak barokah. Meskipun kelihatan ya tiap detik share di Instagram, lagi jalan-jalan ke Singapura, lagi jalan-jalan ke Hollywood, tapi yakin hidupnya gak bahagia. Ada kegersangan, ada kehampaan. Kalau mau berkah hidup kita, atau kalau mau mengukur hidup kita itu berkah atau tidak, pertama lihat komitmennya dengan syariat. Kemudian yang kedua adalah at-ta'amul ma'al Quran, husnul ta'amul ma'al Quran. Bagaimana kita itu terus-menerus intens interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Shad sudah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, penuh dengan berkah. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkah yang paling berkah yang no debat, gak perlu diberdebatkan lagi, adalah barakatul Quran, keberkahan Al-Quran. Kalau sumber-sumber keberkahan yang lain kadang kita masih bingung. Ngalap berkah dengan ziarah Wali Songo misalnya. Ya, itu ada sebagian kiai yang ngomong itu dianjurkan. Semakin banyak, semakin sering, semakin bagus. Tapi nanti kita dengar ustadz yang lain lagi bilangnya itu bid'ah. Bingung kan Bu? Itu masih diperdebatkan. Tapi kalau barakatul Quran, gak ada yang berani memperdebatkan, karena ini penegasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak.
Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarak, diberkahi. Jadi kalau kita ingin hidup kita berkah, dekat-dekatlah dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran, baik membacanya, mendengarkannya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Insya Allah berkah hidup kita. Kalau kita ingin anak kita berkah, menjadi orang yang mubarak, ajarkan kepada mereka Al-Quran sejak kecil. Biar Al-Quran itu menyatu dengan daging dan darah mereka. Sebagaimana diriwayatkan, man ta'allama al-Qur'an wa huwa fatasin khallatahu Allahu bidammihi wa lahmihi. Barang siapa yang belajar Al-Quran sejak belia, sejak kecil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencampurkan Al-Quran tersebut dengan darah dan daging. Berkah. Nanti meskipun anak itu gak pinter-pinter amat, tapi kok yo dilalah golek gawean gampang. Jane ora bagus-bagus banget, ora ayu-ayu banget, alhamdulillah dapat jodoh. Sebenarnya ilmunya kalau jadi ustadz juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi kok ya, ilmu yang sedikit itu memberi kemanfaatan yang banyak. Kadang gitu Bu, kita dulu di pesantren ada yang medium atau mediocre lah. Jadi santri yang pas-pasan gitu, nggak terlalu pinter, nggak bodoh banget juga gitu. Tapi masya Allah sekarang pengaruh dakwahnya, posisinya luar biasa. Yang dulu ranking 1 malah nyungsep raketok yang di. Itu seringkali karena faktor itu keberkahan. Jadi itu, ibu-ibu sekalian, ajarkan Al-Quran. Kalau rumah kita pengen berkah, perdengarkan terus menerus ayat Al-Quran. Panjer tuh, RDS FM, Ishkarima FM, apalagi MTA FM, ya pokoknya radio-radio Quran setel aja. Syukur-syukur bisa murotal, syukur-syukur di rumah kita dipakai untuk rumah Quran, yakin, ya yakin berkah. Saya punya kakak kandung tinggal di Jogja. Di Jogja jadi koordinator wilayah Kiroati, tahu Kiroati ya? Itu rumahnya kecil banget, dan samping kuburan, dekat gudang, samping kuburan. Tapi masya Allah, kami sekeluarga, tetangga-tetangga kalau berkunjung ke rumah beliau itu rasanya adem, yang kecil itu terasa luas gitu. Gak pakai AC padahal, sempit badan. Ternyata memang di tempat itu pagi dan sore dipakai buat belajar Al-Quran. Rasakan, coba jangan eksperimen, punya satu kamar, ya seminggu coba setelin terus dangdut koplo. Ya terserah lah, mau yang judulnya Bojo Bala atau yang lain, pokoknya setelin yang dangdut koplo sing lagu-lagu ranggenah. Habis itu seminggu berikutnya setelin Al-Quran. Coba rasakan, pengaruhnya besar. Apalagi kalau di rumah kita gunakan untuk ta'limul Quran, insya Allah kerasa berkah. Jadi at-tabarruk bil Quran,
ngalap berkah dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penting, yaitu aklul halal. Aklul halal wajtinabil haram. Bagaimana kita memastikan apa yang kita makan dan apa yang dimakan oleh anak-anak kita, keluarga kita itu sesuatu yang halal. Ini penting. Ya, ini penting dan ini sangat mempengaruhi keberkahan hidup kita. Imam Nawawi bisa seperti itu, Masya Allah tabarakallah, karya-karyanya meskipun mati muda tetapi memberikan kemanfaatan yang luar biasa kepada umat. Bahkan sampai sekarang beliau berasal dari Nawa. Nawa itu sebuah daerah dekat Damaskus, sekarang Suriah. Ya. Ternyata di antara resep beliau adalah sangat hati-hati soal makanan. Bahkan beliau dijelaskan beliau itu nggak pernah mau makan buah-buahan. Bingung kan? Ini kalau diet kok nggak mau makan buah-buahan? Ya dikasih buah-buahan nggak mau makan. Akhirnya murid-muridnya bertanya, kok nggak pernah mau makan buah-buahan itu kenapa? Beliau menjelaskan, saya nggak mau makan buah-buahan karena khawatir buah yang saya makan itu buah yang tidak terjamin kehalalannya. Kenapa? Kenapa? Karena di sekitar Damaskus ketika itu banyak tanah wakaf yang hilang. Maksudnya hilang bagaimana? Tanah yang seharusnya sudah diwakafkan, sudah fisabilillah, kembali dimiliki secara pribadi, kemudian dijadikan kebun-kebun buah. Nah, dia khawatir buah yang dia makan itu tumbuh dari tanah wakaf yang hilang tersebut. Ya, padahal kalau buah sudah beli dari pasar kan ya, tapi lah begitu itu memastikan. Jenengan ngertos Ustaz Adi Hidayat? Ya. Kebetulan kami satu majelis ya di majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Pernah kita undang juga ke pesantren, cerita beliau bisa secerdas itu, Masya Allah, hafalannya kuat. Itu ibunya dulu betul-betul menjaga makanannya. Kalau pengen makan ayam, boten tumbas apa? Nggak boleh nyebut merek ya. Nggak beli makanan ayam goreng di pinggir-pinggir jalan di warung-warung, enggak. Beli ayam ke pasar, disembelih sendiri, memastikan bahwasanya apa yang dimakan itu disembelih secara syar'i. Karena sekarang masalah ya, nggak tahu kalau di Solo Bu ya, kalau kami di Klaten, kita masuk dalam Komisi Fatwa MUI Klaten. Di antara masalah yang kita hadapi adalah banyaknya rumah pemotongan yang belum syar'i, belum standar. Bahkan banyak kasus yang dijual itu adalah bangkai. Nah itu kalau kita makan, dimakan oleh anak kita, murah memang, tetapi efeknya bisa mengusir keberkahan. Hati-hati, maka pastikan makan yang halal, baik cara mendapatkannya atau zatnya. Ya, jadi kalau kita berbicara halal haram itu dari dua sisi, cara mendapatkannya harus halal. Termasuk ibu-ibu yang punya suami pejabat, punya suami pengusaha dan lain sebagainya, ingetin, Mas,
Aku mbok blonjo sithik ra apa-apa. Nek akeh ya tur nuwun. Tapi yang penting halal. Ya, yang penting halal. Pastikan, karena apa yang kita suapkan, kita berikan kepada anak-anak kita itu pengaruhnya besar. Kalau kita punya anak yang susah diatur, dendeng, balelo, bengkaleng, ngomong ya. Pokoknya wangel dikandani. Salah satu yang perlu kita evaluasi adalah makanan yang kita berikan kepada mereka. Ya, you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Ini penting. Kemudian, waduh udah habis Bu. Ya. Satu lagi boleh ya? Yang akan mengantarkan kita kepada keberkahan adalah asyukru linnas. Asyukru linnas. Berterima kasih kepada manusia, itu penting. Ya. Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bersyukur, belum berterima kasih kepada manusia, maka dia belum berterima kasih kepada Allah. Sekali lagi, siapa yang belum berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik, berjasa baik kepadanya, dia belum bersyukur, belum berterima kasih kepada Allah. Lah kalau belum bersyukur kepada Allah, maka nggak akan ditambah rizkinya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan rizki itu. Jadi kalau kita ingin punya kesehatan ya yang terjaga, punya usia yang panjang, punya harta yang melimpah, punya anak banyak yang soleh-soleha, bersyukur caranya. Nah, bagian dari cara kita bersyukur kepada Allah adalah bagaimana kita bersyukur kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Yang paling utama adalah kedua orang tua kita. Disitulah kenapa birrul walidain itu membawa keberkahan hidup. Karena dengan birrul walidain kita sedang berterima kasih kepada orang tua kita yang jasanya paling besar kepada kita. Itulah mengapa orang yang mentelantarkan, menyia-nyiakan, durhaka kepada orang tua itu hidupnya sempit. Ya, yakin itu mujarrab, sesuatu yang sudah dicoba oleh banyak orang sepanjang sejarah. Karena dia belum bisa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang paling berjasa kepada dirinya. Maka ini kalau lihat penampakannya kayaknya udah pada nggak punya orang tua Bu ya? Hah? Masih? Oh masih. Sudah yatim piatu Bu? Coba ibu yang orang tuanya masih hidup, maksimalkan birrul walidain kepada beliau berdua, rasakan nanti keberkahan. Yang sudah wafat coba lebih sering lagi ziarah. Ya, coba yang sudah wafat tanya kepada diri kita masing-masing, kapan terakhir ziarah? Hah? Ya, didoakan juga boleh. Nah, kuburannya itu ya cukup didoakan, insyaallah. Diumrohkan, sedekah dengan niat pahalanya untuk orang tua kita, wakaf dengan niat pahalanya untuk orang tua kita. Kita sendiri berbuat
soleh, insya Allah pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita. Itu bentuk kesyukuran kita yang nanti rasakan. Ada keberkahan hidup, ada kemudahan-kemudahan atas kesulitan yang kita rasakan. Termasuk bersyukur kepada para guru kita. Kenapa dalam kitab-kitab tentang ada tadhkiratus sami, ada ta'lim muta'allim, ya, ada busami dan lain sebagainya, ya, menekankan tentang pentingnya at-ta'addub ma'al mu'allim, pentingnya beradab, ihtiram kepada para guru. Kalau di pesantren-pesantren tradisional itu, ya, air minum bekas kiainya ini jadi rebutan. Ya, kalau saya nanti nggak usah rebutan. Karena tabaruk, ngalap berkah dari kiainya. Rebutan gawake sandale, rebutan nyiapkan makan dan minumnya, rebutan ciuman tangan dan lain sebagainya. Karena apa? Meyakini di situ ada berkah. Tetapi sebenarnya hakikatnya kenapa kemudian itu dipercaya melahirkan berkah? Karena dengan itu kita berterima kasih, kita bersyukur. Kalau orang tua kita berjasa besar melahirkan kita, para guru, para muallim, para ustadz, para ulama itu berjasa memberikan kita ilmu. Bapak Ibu sekalian yang masih punya guru TK, guru SD, sesekali disuani lagi, senang mereka, ya, senang banget. Saya masih berusaha, ya paling enggak tiap lebaran gitu ya, kita kunjungi guru TK kita, guru SD kita, ustadz-ustadz kita di pesantren, kiai-kiai kita. Betul-betul kerasa berkahnya. Karena sekali lagi, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Bukan hanya orang tua, bukan hanya para guru kita, tetapi siapapun yang berjasa kepada kita, coba kita apresiasi, kita hargai, kita hormati suami kita, istri kita, anak-anak kita yang menjaga kita selama ini, teman sejawat kita dan siapapun. Ya, coba kita berterima kasih kepada mereka, kita hargai mereka, insya Allah itu akan membawa keberkahan. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lewat 10 menit ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan apapun yang kita miliki, meskipun sedikit, waktu yang kita miliki sedikit, harta yang kita miliki sedikit, ya, ilmu yang kita miliki sedikit, tapi ketika itu penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan melahirkan kemanfaatan, akan melahirkan kemaslahatan, akan melahirkan kebaikan yang banyak dan terus-menerus bertambah. Aku lumayan tasma'un billahi bismillahil haq fastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.